lakukan di sekolah nanti. Jadi kita akan belajar tentang budaya positif. Namun sebelumnya kita akan melalui dengan doa dan kesediaan untuk guru agama bagian istri. Sebelum kita mulai dari kegiatan pemaparan budaya positif di siang hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang sudah menuntun kehidupan kami sampai pada siang hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sungguh baik, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, dan atas perkenanan Tuhan sehingga kami hidup di dalam bingkai kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami memulaikan kegiatan kami siang hari ini, pemaparan budaya positif di tengah-tengah SD Impres Pembatu 1. Kiranya Tuhan menyertai dari pertama sampai terakhir dengan segala baik. Kami mau buka kegiatan kami di siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih doa, dan saat ini saya akan memaparkan budaya positif yang telah kami pelajari dalam mengikuti Calon Guru Penggerak Angkatan 8. Nah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, tentu orang sudah dengar tentang apa itu budaya positif. Mungkin orang sudah lakukan di dalam keseharian kita, dalam pembelajaran kita, atau di dalam lingkungan sekolah ini. Nah, budaya positif ada konsep-konsep inti di dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Nah, kita datang pada poin yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, ketika di pendidikan di zaman kolonial Belanda pada zaman dulu, rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seadanya. Itu pun untuk kepentingan kolonial Belanda, bukan untuk. Jadi cuma dipilih kalau dia mau ikut pendidikan pada waktu itu, cuma dipilih. Siapa yang berprestasi itu orang pilih. Jadi untuk kepentingan mereka. Nah, untuk pendidikan paradigma baru, pendidikan berpusat pada murid. Jadi orang sekarang pendidikan kita berpusat pada murid, dan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita datang pada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal atau motivasi dari dalam diri mereka, bukan karena suatu motivasi pujian atau hukuman. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada motivasi berbagai manusia yang dilakukan, entah itu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, atau untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi diri mereka sendiri yang menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia yang dilakukan, entah itu murid ataupun kita sebagai orang. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku manusia, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Jika murid terdorong untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, itu merupakan motivasi eksternal di luar dari dirinya, maka guru harus berupaya membangun motivasi internal. Jadi orang sebagai
kontrol seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan 5. Sebagai manajer. Nah, posisi kontrol ini sebagai seorang guru, dari kelima tadi yang telah dipaparkan, sebaiknya kita sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mengapa? Karena sebagai seorang manajer, guru bekerja sama dengan murid agar murid dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi kontrol sebagai manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri murid. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas penting dalam terbentuknya budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas? Nah, kita bahas pada yang pertama, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Nah, karena menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intensif. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka pun mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka berlaku demikian. Kedua, mengapa keyakinan kelas penting dalam terbentuknya budaya positif? Karena setelah murid memiliki keyakinan akan suatu hal yang timbul dari dalam diri mereka, maka murid akan terbiasa melakukan hal-hal baik yang telah diyakininya, seperti orang pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, yang ketiga, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas? Dengan menggunakan pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Ini contohnya dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Misalnya ada murid yang membuat keyakinan kelas tidak boleh berkelahi. Nah, kita sama artikan kita buat dalam kalimat positif dengan saling menghormati. Kan kalau untuk saling menghormati berarti di dalamnya tidak berkelahi. Sudah termasuk dalam nilai positif, yaitu saling menghormati. Nah, sebenarnya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan kami semua guru dengan bersalah berdiskusi membuat pernyataan keyakinan yang universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, guru memberi penjelasan tentang keyakinan akan disepakati. Kalau kita akan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, yang pertama orang buat penjelasan apa itu keyakinan kelas. Pasti ada murid yang bilang aturan, tata tertib. Tapi dia sama seperti itu, tapi kalau aturan atau tata tertib itu lebih konsekuensinya ada. Kalau orang tanamkan budaya positif pada orang untuk buat keyakinan kelas, lama-kelamaan dari kesepakatan orang akan meyakini nilai itu dalam diri mereka. Kemudian murid mencurahkan pendapatnya dengan menuliskan di kertas post-it. Jadi seperti ini. Kalau orang ada boleh juga langsung tulis di papan tulis. Kalau orang sediakan seperti ini kertas post-it ini, orang kasih berbagi di murid. Kemudian orang tulis di sini apa yang menjadi orang kesepakatan. Misalnya orang tulis selalu sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran melakukan ibadah atau doa bersama. Orang tulis di sini. Sebanyak mungkin yang bisa mereka itu nanti sebentar orang saring. Mana yang bisa menjadi keyakinan kelas kita? Ada kan yang sama. Jadi DP orang isi ada yang banyak yang sama, jadi orang saring. Kemudian susunlah keyakinan kelas yang telah ditulis oleh murid. Kemudian gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi kalimat-kalimat yang dia tulis tidak membuli, tidak berkelahi, orang ganti dengan kalimat positif yang seperti tadi saya jelaskan. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat,
Maka semua murid dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Jadi ketika orang sobeking sama rupa yang ada di samping saya itu, ketika orang sobeking seorang tampal ada kalau lupa di kelas 6 ini ada 7 keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah terlihat oleh semua murid. Taruh di muka supaya orang dapat lihat, orang baca, orang ingat-ingat untuk keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, hendaklah menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan